Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3592 Hajar semuanya. Ketika melihat adegan ini, semua orang di alam perbaikan akan terkejut. Sangat menakutkan. Melihat adegan ini, kultivator alam perbaikan lainnya tidak lagi memegang tangan mereka. Ada angin kencang, hujan lebat, dan beberapa orang benar-benar melemparkan bintang kecil setelah pemurnian. Kekuatan supernatural yang kejam ini menyapu dari segala arah dengan cara yang mengejutkan, dan wajah Melissa berubah suram dalam sekejap. Sialan. Napas Melissa bergoyang pada saat ini. Kekuatan magis ini benar-benar menghalanginya. Jumlah kultivator alam perbaikan ini masih terlalu banyak, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, jadi dia hanya bisa memilih untuk mengguncangnya dengan keras. Di antara kekuatan gaib yang menakutkan ini, nyala api gaib padadang yang berkobar adalah yang paling menakutkan, dan membuat Melissa merasakan bahaya yang paling dalam. Menghadapi serangan magis yang begitu dahsyat dan menakutkan yang tampaknya melenyapkan dunia, situasi Melissa sangat sulit dalam sekejap, dan itu adalah jalan buntu. Sekelompok kultivator di alam perbaikan juga menyeringai saat ini, percaya bahwa Melissa tidak bisa melawan. Karena kamu telah memutuskan untuk bertarung, rasakan akibatnya. Pada saat ini, mata Melissa tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang tak berujung. Dia memiliki kartu truf yang belum dia gunakan untuk meningkatkan alam, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli lagi. Hancurkan hawa dingin dan hancurkan kekuatan langit. Melissa tiba-tiba berteriak marah, tubuhnya berputar-putar, ganas dan tak tertandingi, sangat marah. Pada saat yang sama, di meridian dan pembuluh darah Melissa, di dalam aura darah yang melonjak, jejak energi perkasa dan tak tertandingi muncul dari tanah dan bersandar ke langit. Energi ini begitu dahsyat sehingga akan melenyapkan langit, membanjiri tubuh Melissa dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu akan meledakkan tubuh Melissa. Untuk sesaat, Melissa tidak bisa menahan erangan, dia hampir pingsan kesakitan, kekuatan di tubuhnya terlalu kuat, dia tidak tahan. Boom! Gelombang ganas menyapu tubuh Melissa. Pada saat ini, ekspresi semua kultivator di alam perbaikan, termasuk Padadang, berubah drastis. Aura Melissa naik ke tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap, memberi mereka ancaman mematikan. Pada saat ini, Melissa mencapai tingkat ke-6 dari alam perbaikan. Bagaimana mungkin? Padadang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat adegan ini, mengetahui bahwa kekuatan Melissa baru saja menembus alam perbaikan, cara apa yang bisa membuat Melissa meningkat pesat dalam sekejap. Begitu sangat mengerikan. Sisa dari alam perbaikan juga lamban saat ini. Pada saat yang sama, keserakahan di mata para kultivator di alam perbaikan menjadi semakin kuat. Melissa memiliki teknik rahasia sesat, yang jelas merupakan warisan Kaisar Juehan. Betapa luar biasa warisan Kaisar Juehan, sehingga mereka dapat melihat macan tutul dalam kendali, dapat dilihat bahwa jika mereka bisa mendapatkan rahasia Kaisar Juehan, mereka pasti akan dapat terbang ke langit. Bahkan jika menjadi penguasa tertinggi, mungkin ada eksistensi yang melampaui langit. Padadang tampak sangat bersemangat. Pada saat ini, aura Melissa meledak, dan energi kekerasan menyapu tubuhnya, menderu dan gemetar, matanya merah saat ini, yang disebabkan oleh kekuatan kekerasan di tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Melissa harus melepaskan energi kekerasan yang tak ada habisnya di tubuhnya, jika tidak, dia akan meledak hidup-hidup oleh kekuatan ini. Dalam sekejap, semangat juang Melissa naik dan mendidih. Pada saat ini, dia merindukan pertempuran hidup dan mati. Buka untukku. Nyala api ilahi di atas langit meledak, mata Melissa penuh dengan niat bertarung, sudut mulutnya mengangkat busur menghina, dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Boom! Energi kekerasan menyebar di sepanjang tubuh Melissa ke pedang panjang, melekat pada cahaya pedang dan meledak. Dalam sekejap, cahaya pedang yang kejam itu tampak meledak menjadi cahaya yang menyilaukan.
Cahaya ini tampaknya menjadi keberadaan paling terang di dunia, dan orang-orang yang gemetar tidak dapat membuka mata mereka. Saat berikutnya, pedang membombardir bola roh api ilahi, tetapi tanpa hambatan sama sekali, itu menembus secara langsung. Boom! Bola api ilahi meledak pada saat ini, dan dampak kekerasannya tersapu. Seluruh tubuh Melissa gemetar, dan kekuatan kekerasan menyapu dirinya. Pada saat ini, auranya menjadi sangat luar biasa, seolah-olah dia membenci segalanya. Pergi! Menghadapi dampak kekerasan, mata Melissa berkilat kedinginan, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melambai. Boom! Energi tak terbatas tersapu dari telapak tangan Melissa, itu adalah energi murni, tetapi mengandung kekuatan tertinggi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Energi tersapu, dan dampaknya segera hancur. Energi kekerasan bahkan menyebar ke sekitarnya, menderu dan bergetar, dan meledakkan orang-orang kuat di langit. Melihat energi ini datang, wajah para kultivator di alam perbaikan sedikit berubah. Energi itu mengandung rasa dingin yang luar biasa, seolah-olah akan segera membeku ketika disentuh, dan bahkan jiwanya akan musnah. Mereka sangat waspada dan berulang kali ditembak untuk melawan. Melissa memecahkan nyala api ilahi padadang, tetapi kekuatan supernatural dari kultivator lainnya telah menyapu dari segala arah, dengan momentum mengerikan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sekelompok sampah. Mata Melissa dingin, dan energi di tubuhnya masih muncul dalam aliran. Pada saat ini, kekuatan supernatural dari kultivator alam perbaikan ini bahkan tidak mengancam Melissa dengan energi mengerikan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Yang harus dilakukan Melissa saat ini adalah bertarung dengan cepat, pertempuran hidup dan mati, putus asa untuk menghabiskan energi di tubuhnya, untuk memastikan bahwa dia tidak akan meledak oleh energi. Bintang langit dingin mutlak. Menghadapi kekuatan dan teknik supernatural yang meledak dari segala arah, mata Melissa bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Kekuatan tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Melissa, dan kekuatan dahsyat yang menakutkan seperti langit berbintang menyebar. Om. Pada saat ini, energi tak terbatas dan aura dingin benar-benar mengembun menjadi bintang menakutkan yang sangat dingin, seolah-olah bisa membekukan langit dan membekukan keabadian. Bintang-bintang berkedip dengan cahaya biru, dan napas luar biasa yang tak berujung beredar. Bintang-bintang yang tergantung di atas kepala Melissa tiba-tiba berbalik, menusuk gunung dan sungai satu demi satu, dan duri es yang menakutkan menembus selama berabad-abad. Bang bang bang. Duri es yang menakutkan langsung bertemu dengan kekuatan magis yang datang dari segala arah, dan tabrakan dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi pecah satu demi satu. Satu demi satu sangat kejam, dan fluktuasi mengerikan dari pembunuhan dunia menyebar ke seluruh langit. Bab 3593 Sedih. Pada saat ini, langit di sepanjang jalan pecah, kehampaan yang tak berujung terungkap, dan udara kehampaan yang perkasa meluap. Bunuh mereka semua. Melissa berteriak dengan marah, duri es tajam yang tak berujung menyapu, seperti badai yang hebat, semua kekuatan magis dari kultivator alam perbaikan yang terkepung semuanya hancur oleh dampaknya, dan dampak mengerikan menyapu semua orang. Langit. Tetapi pada saat ini, Melissa tidak menahan sama sekali, seolah-olah ada kekuatan tertinggi yang tak terbatas, tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya di tubuhnya, duri es yang ganas meledak satu demi satu, menuju sekelompok surga yang memperbaiki. Melihat adegan ini, sekelompok kultivator di alam perbaikan dengan tergesa-gesa menggunakan berbagai cara untuk melawannya, tetapi duri es itu terlalu kuat dan sepertinya tidak ada habisnya, mereka sangat sulit untuk dilawan, dan bahkan wajah mereka menjadi pucat. Sial, apakah wanita ini orang gila? Untuk sementara, kultivator di alam perbaikan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Mereka pikir akan mudah untuk mengalahkan Melissa, tapi sekarang mereka tahu bahwa itu sangat sulit. Melissa berubah menjadi orang gila yang bertarung setelah dia menggunakan senjata dingin mutlak dan hancurkan langit. Serangan magis yang kejam dan tak tertandingi terus menyapu, seolah-olah dia kehilangan akal sehat, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Hanya saja energi dalam tubuh Melissa terlalu melonjak, pada saat ini, dia harus bertarung dengan cepat, atau dia bisa meledak dan mati di tempat. Apakah kamu tidak ingin tahu rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Juehan? Ayo. Momentum Melissa bergetar, 3000 sutra biru berkibar di belakangnya, dan tubuhnya itu tampak seperti dewi tertinggi, dengan paksaan dan dominasi yang ekstrim. Wanita jalang, jangan sombong. Pada saat ini, Pak Dadang terbang ke langit dan melesat ke arah Melissa.
Tombak api muncul di tangannya, dan nyala api di ujung tombak berubah menjadi putih. Api putih ini tampaknya menjadi penguasa api, kaisar dalam api, dan semua api menyerah pada api putih ini. Dan gelombang panas yang meletus dari nyala api putih memang menakutkan, dan bahkan ruang itu terbakar dan hancur, seolah-olah langit akan dicairkan. Wanita sombong, bahkan jika Anda dapat menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan Anda, penggunaan teknik rahasia seperti itu pasti ada harganya, dan ada batas waktunya. Ketika waktu berlalu, Anda pasti akan mati. Dia juga berteriak dengan marah. Langkahnya sangat berbahaya, dan dia ingin memberitahu semua orang tentang kekurangan Melissa. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, sekelompok kultivator di alam perbaikan yang awalnya dikejutkan oleh aura Melissa dan ingin menyerah, bersinar di mata mereka lagi, menatap Melissa dengan tatapan tajam. Menyeringai. Huff, sebelum kekuatanku hilang, kalian semua akan mati. Melissa sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Pak Dadang, dia tersenyum menghina pada saat ini, bintang langit dingin mutlak di atas kepalanya masih berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan keganasan yang tak tertandingi dan duri es tak berujung terus bergulir. Pada saat yang sama, Pak Dadang sudah datang dengan tombak panjang, dan semua duri es di sepanjang jalan dimusnahkan oleh gelombang panas api putih yang tak berujung. Api putih yang ganas, seperti keberadaan paling menakutkan di dunia, tampaknya langsung melelehkan Melissa. Pada saat ini, di depan nyala api putih yang bertiup ke wajahnya, bunga berlapis kristal es muncul di mata Melissa. Bunga ini sangat jernih, murni dan tanpa cacat, dan mengandung arti dingin yang tak ada habisnya. Saat bunga berlapis kristal es muncul, udara dingin tak berujung meraung keluar dari mata Melissa, arogan, dan nyala api putih yang ganas langsung membeku di udara. Waktu seolah membeku pada saat ini, bukan hanya api putih yang membeku, tetapi Pak Dadang juga merasakan kesejukan yang menyesakkan, membuat tubuhnya sangat kaku dan tidak dapat memutar matanya. Bagaimana ini mungkin? Pak Dadang tercengang, kekuatan Melissa terlalu tak tertandingi saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, Melissa memandang Pak Dadang, dan bunga-bunga berlapis kristal es perlahan-lahan berbalik di matanya. Ini adalah metode rahasia tertinggi Kaisar Juehan, yang membekukan lawan-lawannya. Mata Dewa Jiwa Beku ini ingin digunakan, itu tidak mungkin sebelum lapisan kelima dari alam perbaikan. Untungnya, pada saat ini, Melissa mengerahkan hawa dingin yang ekstrim dan menghancurkan langit, menipiskan fondasi, dan dengan paksa mengangkat dirinya ke lapisan keenam dari alam perbaikan. Menunjukkan mata Dewa Jiwa Beku. Selain mata Dewa Jiwa Beku, pada saat ini pikiran Melissa terus memiliki kekuatan magis yang sulit digunakan di masa lalu. Ini semua adalah keberadaan yang menakutkan seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Hancurkan hawa dingin dan bunuh jiwa. Pada saat ini, Pak Dadang terpaku di udara, mata Dewa Jiwa Beku di mata Melissa berubah sangat cepat, dan cahaya ilahi yang sangat dingin tiba-tiba meledak. Cahaya ilahi yang sangat dingin ini adalah serangan indera spiritual, yang tidak dapat dihentikan dengan cara biasa. Ketika Pak Dadang melihat adegan ini, tubuhnya langsung sedingin es, dan dia merasakan amplop kematian yang tak berujung, seolah-olah neraka yang tak terbatas akan datang pada saat ini. Momen. Jangan. Pak Dadang meraung, dan pada saat ini, di benaknya, ada teratai api putih bersih, dan teratai api meledak menjadi aura kekerasan yang sepertinya membalikkan matahari dan bulan. Dalam sekejap, Pak Dadang melepaskan diri dari belenggu mata Dewa Jiwa Beku. Pada saat yang sama, nyala api putih yang tak berujung bangkit darinya. Di belakangnya, teratai api putih murni muncul, melenyapkan langit, dan menyapu yang menakutkan. Kekuatan mencairkan alam semesta. Ini. Melissa mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, samar-samar merasa bahwa teratai api putih bersih tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya lagi. Tapi tidak ada keraguan bahwa teratai api putih ini sangat luar biasa. Begitu muncul pada saat ini, api putih tak berujung menyapu. Suhu tinggi yang menyengat langsung memusnahkan cahaya ilahi Melissa yang sangat dingin, tetapi api putih juga habis. Huff, wanita jalang, aku akan membunuhmu. Pak Dadang sangat marah saat ini, dia hampir dibunuh oleh Melissa, yang membuatnya merasa sangat takut dan malu. Meningkatkan tingkat kultivasinya secara paksa sebenarnya dapat membuatnya jatuh ke dalam keadaan kematian. Sangat memalukan untuk menyebarkannya. Tetapi karena ini, kejeniusan Pak Dadang benar-benar menyempurnakan teratai api putih murni di benaknya, yang juga membuatnya tertawa terbahak-bahak.
Wanita jalang, terima kasih, saya berhasil memperbaiki teratai api piti yang menyatu, dan saya akan memberi Anda kesenangan. Mendengar kata-kata Pak Dadang, Melisa tiba-tiba menyadari. Salah satu harta dari 13 langit, dengan yang tertinggi api suci yang melelehkan teratai yang bisa melebur dunia. Teratai api piti adalah musuh bebuyutan dari Istana Kaisar Dingin Mutlak. Pada saat ini, Melisa mau tidak mau meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bukan masalah besar ketika teratai api piti jatuh ke tangan Pak Dadang. Jika jatuh ke tangan orang-orang itu adalah bahaya yang benar-benar mengerikan. Lebih baik aku menyimpan teratai yang melelehkan api suci ini. Melisa mendengus dingin, dan aura dingin yang tak berujung menyapu, membekukan langit saat ini, mengubahnya menjadi neraka yang dingin. Pada saat yang sama, Pak Dadang juga meletus dengan momentum, dan api suci di belakangnya mengubah inti teratai, dan tiba-tiba menyapu api suci putih murni yang tak terbatas. Hei! Untuk sesaat, kabut putih besar menyelimuti seluruh dunia, dan ledakannya terus mengaum. Orang terkenal dari alam perbaikan menunjukkan kekuatan magis satu demi satu, memungkinkan dia untuk melihat hal-hal dengan jelas dalam kabut tak berujung ini. Pada saat ini, Melisa telah bertabrakan dengan Pak Dadang, pedang panjang dan tombak api terus-menerus bertabrakan, murid jiwa es Melisa terus-menerus meledak, dan dia terus-menerus bertarung melawan api suci teratai di belakang Pak Dadang. Hanya saja pada saat ini, alam Melisa adalah lapisan ke-6, dan Pak Dadang hanyalah lapisan ke-5 dari alam perbaikan. Tunggu apa lagi? Pak Dadang merasa sakit di sekujur tubuh, dan tabrakan dengan Melisa membuatnya gemetar ketakutan. Melisa seperti orang gila yang bertarung saat ini. Hujan terus datang, dan dia bahkan tidak kesempatan untuk bernafas pada saat ini, mereka yang ditekan akan putus asa. Mendengar kata-kata Pak Dadang, semua kultivator di alam perbaikan mencibir. Pak Dadang sombong sebelumnya, tapi sekarang dia harus meminta bantuan mereka. Namun, meskipun mereka tidak puas dengan Pak Dadang, kultivator perbaikan ini juga sangat jelas bahwa tanpa Pak Dadang menyeret Melisa pada keadaan ini, mereka bukan lawan Melisa yang menggunakan teknik rahasia tertinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya kesempatan saat ini adalah menggabungkan kekuatan untuk menjatuhkan Melisa. Wanita sialan ini, mari kita tangkap. Pada saat ini, sebuah kultivator di lapisan ketiga membuat langkah berani, dan sebuah lubang hitam yang menghapus segalanya dan sangat suram tiba-tiba muncul di belakang Melisa, ingin langsung menghisap Melisa ke dalamnya. Mencari kematian. Mata Melisa berkilat dingin, orang-orang ini berani menyerangnya saat ini, mereka sepertinya sudah bosan hidup. Boom! Aura dingin yang tak berujung tiba-tiba menyapu, dan semua bergegas ke lubang hitam kepunahan. Pada awalnya, lubang hitam meletus dengan kekuatan melahap yang kuat, tetapi tidak butuh waktu lama untuk salju yang tak terhitung jumlahnya muncul di kegelapan. Lubang. Energi dalam tubuh Melisa terlalu besar, dan sumbernya tidak terbatas. Puff. Lubang hitam meledak, dan kultivator yang menggunakan kekuatan sihir lubang hitam juga tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, seluruh napas orang itu langsung merosot, wajahnya memucat ekstrim, dan dia buru-buru berbalik dan pergi. Kultivator dengan lapisan ketiga terluka parah oleh pukulan Melisa, dan bahkan aura dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya untuk membekukannya secara langsung. Jika dia tinggal di sini lagi, bahkan jika Melisa tidak membunuhnya, kultivator di alam perbaikan dengan pikiran yang berbeda tidak keberatan membunuhnya dan mengambil harta karunnya. Pukulan Melisa sangat merusak lapisan ketiga dari alam perbaikan, yang membuat semua kultivator di alam perbaikan merasa ketakutan. Meskipun rahasianya bagus, dibutuhkan kehidupan untuk memata-matainya. Pada saat ini, Melisa seperti orang gila, bertarung dengan sekuat tenaga. Semakin marah Melisa, semakin takut orang-orang ini. Untuk sementara waktu, keganasan Melisa yang tak tertandingi membuat takut semua kultivator di alam perbaikan, dan beberapa orang bahkan berbalik dan pergi, tidak berani mencoba untuk menjaga rahasia Kaisar Juehan. Dalam keadaan seperti itu, Melisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat semakin dia bertarung, dan auranya terus meningkat, seolah-olah dia tak terkalahkan, melihat ke bawah ke langit dan bertekad selamanya. Apakah kalian tidak ingin tahu rahasianya? Ada apa? Apakah kalian tidak berani sekarang? Melisa bertanya lagi dan lagi. Kultivator terkenal di menolak paku saat bertarung melawan Melisa. Dia sudah kelelahan. Mendengar pertanyaan Melisa saat ini, dia merasa sangat sedih. Bab 3594 Niat membunuhnya. Pak Dadang, bukankah kamu sombong?
Mengapa kalian bahkan tidak bisa menangkap seorang wanita? Pada saat ini, seorang pria kuat memelototi Pak Dadang dan berkata. Mendengar ini, wajah Pak Dadang menjadi sangat muram. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Melissa benar-benar memiliki teknik rahasia yang begitu menakutkan, mampu secara paksa meningkatkan alamnya, dan langsung mencapai lapisan ke-6 dari alam perbaikan. Itu luar biasa. Untungnya, Melissa tidak sepenuhnya memahami kekuatan lapisan ke-6 dari alam perbaikan, jika tidak, dia harus berbalik dan melarikan diri, beraninya dia bertarung di sini. Pak Dadang, serahkan teratai peleburan api suci, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pada saat ini, Melissa berteriak sinis sambil menatap Pak Dadang. Mendengar ini, Pak Dadang, yang telah ditekan dan dipukuli oleh Melissa, hampir memuntahkan seteguk darah, dia telah menyuruh Melissa menyerahkan rahasianya dan menyelamatkan hidup Melissa, tetapi sekarang keadaan telah berubah. Sial. Pak Dadang meraung lagi dan lagi, menatap Melissa, kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Pak Dadang sangat marah. Pak Dadang berteriak keras. Pada saat ini, api putih murni di tubuhnya sebenarnya terkontaminasi dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Ketika energi iblis melonjak, mata Pak Dadang berubah menjadi jurang yang dalam dan luas yang menakutkan, tampaknya itu adalah pintu masuk ke alam iblis yang tak terbatas, dipenuhi dengan hal-hal paling menakutkan di dunia. Nyala api di tubuh Pak Dadang meroket. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba membengkak beberapa kali, berdiri di langit seperti raksasa, dan niat membunuh iblis yang tak ada habisnya bangkit dari tubuhnya, seolah-olah dia telah mengubah wujudnya. Tidak, orang ini juga gila. Pada saat ini, ada seorang kultivator di alam perbaikan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan berjalan menjauh dari Pak Dadang dengan ngeri. Pak Dadang itu teknik tabu yang dikuasai oleh Pak Dadang. Setelah teknik ini digunakan, itu bisa membuat Pak Dadang meledak dengan kekuatan di luar imajinasinya, tetapi harganya adalah Pak Dadang akan kehilangan akal sehatnya. Begitu Pak Dadang menggunakan teknik tabu ini ketika dia bertarung di alam ekstrateritorial, dia kemudian membunuh musuh, tetapi dia juga kehilangan akal sehatnya, membantai sejumlah makhluk yang tidak diketahui, dan menyebabkan bencana yang mengerikan. Jika seseorang tidak mengambil tindakan untuk melindungi Pak Dadang akan mati sejak lama, dan sejak itu, Pak Dadang telah menyegel teknik tabu ini. Aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, cepat pergi, dua orang ini sangat membahayakan bagi kita. Mata para kultivator lainnya berkedip, dan ekspresi mereka penuh dengan kengerian. Penampilan Melissa dan Pak Dadang sudah membuat mereka takut. Tidak berani tinggal di sini lagi. Hanya pada saat ini, setelah Pak Dadang melemparkan kekuatan iblis, dia telah kehilangan akal sehatnya, seperti niat membunuh gila yang tak berujung melonjak di mata jurang tak berujung. Serahkan semuanya untukku. Pak Dadang berteriak keras, telapak tangannya tiba-tiba melesat, api luar biasa tak berujung yang mengandung energi iblis menyapu langit, meninggalkan semua kultivator di langit yang memperbaiki alam. Api dahsyat melebur langit, dan gelombang panas menyapu langit, dan semua orang merasa ngeri. Mereka tidak bisa bertahan lama di bawah kekuatan seperti itu, belum lagi selain tembakan Pak Dadang, Melissa terus meledak bahaya duri es yang berasal dari pembunuhan. Pak Dadang, kamu gila. Lawanmu adalah wanita itu, bukan kami. Seseorang di alam perbaikan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Pak Dadang, aku adalah orang dari Gunung Gandul di alam ekstrateritorial. Jika kamu berani membunuhku, Gunung Gandul tidak akan membiarkanmu pergi. Beberapa orang kuat pindah dari latar belakang kekuatan di belakangnya. Pada saat ini, semua orang di alam perbaikan sedang terburu-buru, terus-menerus mengancam Pak Dadang, mengingatkannya bahwa mereka tidak bisa mati. Pak Dadang mendengar teriakan ini dan bertanya, dan tiba-tiba ada cahaya terang di matanya, melihat bahwa dia telah meninggalkan begitu banyak orang kuat di langit, dia mengubah wajahnya. Meskipun kekuatan kultivator alam perbaikan ini tidak sebagus Pak Dadang, dan bahkan membuat Pak Dadang merasa jijik, tetapi kekuatan di belakang orang-orang ini membuat Pak Dadang tidak berani melakukan kesalahan, dan pada saat ini, dia segera menahan apinya. Dan biarkan orang-orang ini pergi. Tetapi pada saat ini, Melissa, yang telah menonton adegan di depannya, memancarkan cahaya di matanya, dan auranya tiba-tiba meledak. Boom! Suasana dingin yang tak berujung berkumpul pada saat ini, dan di belakang Melissa tiba-tiba muncul sebuah istana es yang sangat besar yang tampaknya menutupi langit dan menekan alam semesta. Begitu istana ini muncul, beban yang tak tertandingi menyelimuti dunia, seolah-olah akan hancur sepanjang waktu dan tahun.
Istana kristal es dingin mutlak, buka. Melissa berteriak dengan marah, dan mata jiwa es meledak dengan udara dingin yang tak ada habisnya, langsung membekukan semua kultivator di dekatnya, dan saat berikutnya istana kristal es dingin mutlak tanpa ampun. Jatuh dan jatuh langsung pada sekelompok orang kuat itu. Ah! Wanita sialan, kamu sangat kejam. Jika kami mati, kamu juga akan mati, dan sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan segala cara, harta roh pelindung yang tak terhitung jumlahnya dibuka, mencoba memblokir Melissa. Hanya pada saat inilah kultivator di alam perbaikan telah sangat berkurang kekuatannya di bawah serangan gabungan Melissa dan Pak Dadang. Menghadapi istana kristal es yang perkasa dan megah yang menghancurkan langit, itu berisi kekuatan perkasa yang menakutkan. Menahan. Tidak. Pak Dadang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya ketika dia melihat adegan ini. Jika Melissa diizinkan untuk membunuh orang-orang ini, dia akan terdiam pada saat itu, dan kekuatan di belakang orang-orang ini pasti akan membuat masalah baginya. Sangat disayangkan bahwa serangan Melissa pecah terlalu tiba-tiba, tidak hanya Anda memikirkannya, tetapi bahkan Pak Dadang tidak mengharapkannya. Pada saat ini, Pak Dadang ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia sudah terlambat. Boom! Istana yang keras dan besar yang memusnahkan langit dan menghancurkan alam semesta datang secara instan, secara langsung menghancurkan dan menghancurkan sekelompok pria kuat itu, daging dan darah yang tak berujung jatuh dari langit. Wanita sialan, jika kamu membunuh mereka, bahkan jika kamu melarikan diri sekarang, kekuatan di belakang orang-orang ini tidak akan membiarkanmu pergi. Pak Dadang mendesis ketika dia melihat Melissa, niat membunuhnya melayang ke langit. Haha. Mendengar ini, Melissa meremehkan, menatap Pak Dadang dengan senyum main-main, jika orang-orang ini mati, kamu tidak bisa mencegahnya. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi kamu pasti akan mati. Iya, mati. Segera setelah Melissa mengatakan ini, Pak Dadang tiba-tiba menjadi marah, dan dia jelas menyadari hal ini. Melissa menggunakan pisau untuk membunuh orang, kultivator alam perbaikan ini sudah mati, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Tidak peduli apa-apa lagi. Wanita sialan, cangkemmu sangat beracun. Pak Dadang pecah sepenuhnya pada saat ini, kemarahan memicu pikirannya, kejernihan di matanya menghilang, dan itu berubah menjadi jurang tak berujung lagi. Mati kamu. Pak Dadang diselimuti api, dan energi iblis menyapu seluruh tubuhnya. Tubuhnya meledak dengan kekuatan besar seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Itu seperti iblis tertinggi yang melebur surga. Datang. Api ini melebur segala sesuatu, dan bahkan kekosongan dihancurkan oleh dampak gelombang panas, yang sebanding dengan manik-manik Zi Pamungkas. Kulit Melissa sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. 9 surga dingin mutlak. Melissa tiba-tiba berteriak dengan marah, bintang langit yang tergantung di atas kepalanya berputar dengan cepat, dan duri es yang tak berujung menyapu, berubah menjadi hutan tanpa batas, hawa dingin menyapu, dan angin dingin bersiul dari langit berbintang. Segera memadamkan api. Bab 3595 Pengorbanan. Ini tidak bisa menghentikanku. Pada saat ini, mata Pak Dadang melonjak dengan kegilaan, kekuatannya sangat hebat, dan teratai cair api suci di belakangnya meledak. Cahaya ilahi putih murni yang tak ada habisnya. Boom! Teratai api putih murni mengembun pada saat ini. Begitu teratai api muncul, lingkungan di sekitarnya seperti neraka meleleh, dan teratai api memuntahkan api. Pada saat ini, bintang langit dingin mutlak di atas kepala Melissa menunjukkan tanda-tanda mencair, yang membuat wajah Melissa semakin serius. Api suci menghancurkan cahaya dunia. Pak Dadang tiba-tiba berteriak dengan marah, dengan momentum yang luar biasa, teratai api yang menakutkan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba mekar, api yang menakutkan hingga ekstrim, menghanguskan langit, dan melebur kengerian abadi. Api tersapu. Pada saat yang sama ketika api ini padam, ia terus-menerus berubah bentuknya, dari waktu ke waktu berubah menjadi naga api yang ganas dan menakutkan, dan kemudian berubah menjadi phoenix api tanpa hukum. Api meraung, langit di sepanjang jalan hancur berkeping-keping, dan bahkan bintang-bintang di langit terguncang, dan api yang dahsyat akan menghancurkan segalanya. Bintang langit dingin mutlak, keluar. Melihat cahaya api yang ganas, Melissa tiba-tiba mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak ada habisnya, dan bintang langit dingin mutlak di atas kepalanya tiba-tiba terbang keluar dan menyerang cahaya api. Pada saat ini, cahaya api dan bintang langit bertabrakan dengan keras, dan gelombang panas yang melebur surga tanpa henti bertabrakan dengan es yang telah membeku selamanya.
Kejutan yang mengerikan menyapu, panas dan bertarung dengan cepat, dan gelombang guncangan menyebar di atas langit seperti riak di air. Bum bum bum. Langit terus-menerus hancur pada saat ini, fragmen tak berujung menyapu, bumi bergetar pada saat ini, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya terbalik. Dampak mengerikan ini benar-benar melanggar hukum dan sangat menakutkan. Jika seseorang di alam menjembatani surga menemukan dampak ini, mereka bahkan akan langsung terluka atau bahkan mati di tempat. Di bawah dampak kekerasan dan tak tertandingi ini, Melissa dan Pak Dadang, satu dengan niat bertarung, yang lain dengan kegilaan yang besar, mati-matian bertabrakan satu sama lain dalam menghadapi benturan. Bang! Pertempuran sengit meledak di atas langit. Melissa memegang pedang panjang dan Pak Dadang membawa tombak panjang. Mereka berdua membawa seni bela diri mereka, dan mereka bertarung puluhan ribu putaran dalam sekejap. Api suci menghancurkan dunia. Pada saat ini, pedang panjang dan tombak panjang bertabrakan lagi. Melissa dan Pak Dadang terkejut pada saat yang sama, hanya menarik posisi mereka, mata Pak Dadang seperti jurang tak berujung tiba-tiba meledak menjadi tak berujung. Cahaya warna-warni magis. Cahaya ilahi yang agung dan sangat luas tersapu dari mata Pak Dadang. Cahaya ilahi ini memiliki suhu yang menakutkan, dan juga bercampur dengan energi magis yang sangat murni dan menakutkan. Cahaya ilahi begitu kuat sehingga segala sesuatu di sepanjang jalan hancur, seolah menembus zaman, menembus langit, dan langsung muncul di depan Melissa. Trik yang bagus. Mata Melissa melonjak dengan niat bertarung, dia mendengus dingin, dan rasa dingin yang tak berujung menyapu punggungnya, mengembun menjadi formasi yang menakutkan. Formasi berputar di belakang Melissa, dan rune tak berujung berkedip pada formasi, memancarkan aura dingin yang tak tertandingi. Saat berikutnya, rune di atas formasi menembakkan sinar cahaya, yang berkumpul di depan Melissa. 10.000 tombak dingin. Cahaya dingin yang tak berujung mengembun di depan Melissa, dan secara bertahap berubah menjadi tembakan yang ditutupi dengan rune. Tombak panjang ini memancarkan keganasan senjata yang tak tertandingi, dan paksaan menyapu, tombak panjang tiba-tiba meledak, menghadapi nyala api para dewa. Boom! Tombak panjang bertabrakan dengan cahaya ilahi, dan kekuatan besar yang meledakkan bintang-bintang menyapu, dan aura hukum besar yang tak berujung meluap, dan bahkan energi sejati yang agung lahir dan mati di tengah tabrakan ini. Dampak yang tak tertandingi menyapu Melissa menyapu udara dingin tak berujung di belakangnya, dengan cepat melawan, sementara Pak Dadang di sisi lain tampak seperti orang gila, langsung melawan dampak dengan dagingnya, bahkan jika dia muntah darah, dia tidak peduli sama sekali, dia hanya menggunakan mata Shen Han yang menakutkan menatap Melissa. Puff! Pada saat ini, napas Melissa tiba-tiba membusuk, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan niat bertarung di matanya menghilang. Tidak bagus. Hati Melissa bergetar, periode dingin mutlak dan kekuatan penghancuran akan segera berakhir. Saat itu, dia akan benar-benar kehilangan kekuatannya. Dia sama sekali tidak bisa melawan Pak Dadang. Hahaha, kamu tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, mata Pak Dadang meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia jelas memperhatikan keadaan Melissa, dan niat membunuhnya meroket. Saat berikutnya, Pak Dadang datang langsung ke Melissa, dan tombak api di tangannya meledak menjadi api yang tak berujung, api menyapu langit dan melebur semua hal. Tidak bisa ditunda lagi. Pada saat ini, mata Melissa bersinar dengan sedikit kegilaan. 3.000 sutra biru secara otomatis bergerak tanpa angin pada saat ini, dan rambut halus mereka berkibar di atas langit. Napas Melissa menjadi luar biasa dan luas, tanpa hukum dan tak terkalahkan. Bahkan kekuatan kaisar tertinggi tersapu dari Melissa, mata Melissa meledak menjadi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi penguasa tertinggi, berubah menjadi langit berbintang, kaisar dingin mutlak yang melampaui surga. Melihat adegan ini, wajah panik Pak Dadang tiba-tiba mengembun, dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Melissa, niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah neraka tanpa batas menyelimutinya, membuatnya kedinginan. Pada saat ini, Pak Dadang sudah kehilangan akal sehatnya bahkan setelah dia menggunakan api iblis untuk membunuh, dan dia secara naluriah merasakan ketakutan, yang membuatnya semakin gila pada saat yang bersamaan. Wanita sialan, kamu tidak bisa membunuhku. Pak Dadang meraung, tombak di tangannya berubah liar pada saat ini, dan energi magis yang tak ada habisnya dituangkan ke dalam tombak. Api suci mengubah tombak ajaib.
Pak Dadang berteriak keras, dan tombak ganas itu meledak menjadi api yang tak berujung, seperti api paling mengerikan di neraka. Api suci mengubah senjata ajaib. Pak Dadang meraung, dan api suci yang melelehkan teratai langit di belakangnya naik menjadi gelap gulita pada saat ini, dan itu berubah menjadi warna hitam dalam sekejap, dan aura yang sangat jahat meluap, dan teratai langit yang melelehkan api suci berubah pada saat ini menjadi api ajaib yang melelehkan Tian Lian. Niat membunuh yang tak ada habisnya menyapu langit, keagungan yang tak tertandingi menyelimuti langit, dan semua kekuatan meletus dari api. Tembakan yang menghancurkan ditikam langsung. Tembakan ini sangat menakutkan, seolah-olah akan membalikkan matahari dan bulan, menghancurkan langit, menembus ibu kota kuno, dan menembus sungai waktu yang tak berujung dengan satu tembakan, membunuh musuh di depan Anda. Pada saat yang sama, kekuatan Melissa juga naik ke atas, tetapi di hadapan tombak panjang yang berasal dari ledakan, ada kilatan keengganan di matanya. Melissa akan meledak dengan pukulan yang kuat dan membunuh Pak Dadang dalam satu gerakan, tetapi pada saat ini kecepatannya sedikit lebih lambat. Menghadapi tembakan keras Pak Dadang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sialan. Melissa tidak bisa menahan omelan di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan. Dia ingin meledak sebelum tombak itu datang, tetapi waktunya menjadi sangat singkat saat ini. Melissa tidak bisa. Tidak membantu tetapi merasakan sentuhan keputusasaan di hatinya. Apakah aku akan mati seperti ini? Melissa menatap tombak dengan mata dingin, tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Melissa, memblokir tombak tanpa ragu-ragu. Bang! Tubuh Wumang tiba-tiba terbang keluar, dan darah yang tak ada habisnya disemprotkan. Adegan ini mengejutkan hati Melissa, dan juga membuat tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.